Sebelum kita mulai sesi sharing, sesi berbagi, belajar bersama kita, mohon izin untuk Romo Ramani, Bapak Ibu, teman-teman sekalian yang hadir, boleh sama-sama kembali beranjali dulu. Terpujilah Guru Agung kita, Namo Buddhaya. Semoga segala berkah, kebahagiaan, kesehatan, kesuksesan, kesejahteraan, hal-hal baik apapun yang menjadi impian baik kita di kehidupan ini, semoga dengan segala kekuatan karma baik yang terus kita sadari, kita niatkan, kita kondisikan, kita lakukan seperti saat ini, semoga mampu membuahkan impian baik kita terwujud menjadi kenyataan di dalam kehidupan kita, dan semoga apapun yang kita lakukan berkontribusi, berpartisipasi untuk kebahagiaan tidak hanya buat diri kita sendiri, tapi juga kebahagiaan dan pembebasan semua makhluk di semesta ini. Sampai sata bahwa itu sukitata, semoga semua makhluk berbahagia. Satu. Baik, terima kasih. Nah, seperti tadi disampaikan, sesi berbagi, sesi belajar bersama, artinya saya, Messi, Maduri, mengkondisikan diri untuk tidak memberikan ceramah ataupun nasihat apapun buat kita semua. Karena walaupun posisinya saat ini saya yang memberikan sharing, saya yang berbagi cerita, berbagi pengetahuan, bukan berarti saya sudah oke banget, bukan berarti saya sudah sempurna banget di dalam pikiran, ucapan, dan tingkah laku saya. Tidak, saya sama seperti kita bersama, sama-sama manusia biasa, masih tetap bisa melakukan kesalahan. Saya sadar ataupun tidak melalui pikiran, ucapan, dan perbuatan saya. Karena itu saya mengkondisikan ini adalah sebagai sesi berbagi, sesi belajar bersama. Boleh? Boleh ya? Oke, terima kasih. Dan karena ini adalah sesi berbagi, belajar bersama, mohon izin tanpa mengurangi rasa hormat saya kepada Romo Ramani, Bapak Ibu, teman-teman sekalian yang hadir, memanggil semua dengan istilah teman-teman. Kenapa? Karena dengan istilah teman-teman kita sama, jadi saling mengingatkan. Aduh, kamu tuh bukan siapa-siapa sih di dunia ini. Kamu masih perlu untuk belajar, masih perlu terus untuk upgrade diri. Kamu juga tetap bisa melakukan kesalahan walaupun kamu sudah sampai belajar level seperti apa. Demikian. Boleh saya panggil teman-teman? Boleh. Terima kasih ya. Dan juga mengingatkan kepada teman-teman, nanti bila bertemu di luar atau dimanapun silakan panggil saya nama saja atau Cici juga silakan. Oke, tidak perlu memanggil dengan istilah formal. Tolong tidak usah ibu, apalagi tante ya. Ya, telinga saya gatel ya. Betul, teman-teman bisa bilang itu masalah Anda dengan Anda gatel, betul. Tapi berbuat baik itu bagus ya. Nah, dengan Anda tidak memanggil saya tante, itu perbuatan baik buat saya maksudnya, buat Anda juga. Oke, terima kasih. Nah, untuk pagi ini kita mau berbagi topik yang lumayan seru ya, karena selama belakangan ini saya banyak dihadirkan klien-klien yang seputar keluarga. Nah, mungkin untuk yang muda-muda ini ada yang belum menikah, boleh tunjuk tangan? Ya iyalah, oke, baik. Ada ya? Ada ya? Ya, good. Oke. Saya sampaikan apresiasi. Sudah tahu topiknya apa? Tahu? Kenapa masih mau datang? Gak tahu. Bagus banget, ini keren banget, dari auranya kelihatan. Oke. Nah, dulu saya kalau bisa belajar hal-hal seperti ini, mungkin saya tidak akan babak belur di dalam kehidupan saya, di dalam parenting, mendidik anak-anak. Waduh, luar biasa deh ya. Jadi teman-teman semua, saya sampaikan apresiasi buat yang belum menikah namun masih tetap mau ikut belajar. Keren. Berarti sudah boleh dibilang tuh selangkah, beberapa langkah maju ke depan. Dan bicara mengenai tentang parenting, tentang keluarga, bukan mengenai tentang pola asuh orang tua sama anak saja. Tidak. Teman-teman bisa lihat habis dari sesi ini, apa sih yang bisa didapat dan bagaimana kita punya pikiran ini bisa jadi makin terbuka. Karena ini juga tentang bagaimana diri kita mengasuh diri kita yang dulu pernah kecil, dulu pernah terluka. Asik ya. Jadi saya kemarin baru aja, nggak kemarin sih, beberapa saat belakangan ini banyak sekali kasus suami istri, anak ya. Jadi suami istri berantem, nanti istri ngomong apa, suaminya ngomong apa, suami ngomong apa, istri ngomong apa. Seru deh pokoknya ya.
Terus kemudian anak lagi. Nah, anak datang dibawa ke ruangan saya, biasa orang tua bilang anak saya begini, gitu ya, betul ya. Jadi pokoknya menurut yang cerita, yang salah ya orang lain gitu. Memang mudah sih, memang mudah ya kita itu nunjuk orang tuh memang mudah. Tapi saya mau membantu mengingatkan teman-teman, kalau kita nunjuk orang, yang keluar itu jari mana? Telunjuk ya, nggak ada begini ya. Gini ya, oke, jari telunjuk. Coba dilihat, jari telunjuk satu keluar, berapa jari ke kita? Tiga. Satu nggak gini ya, kecuali Anda punya kemampuan begini nunjuknya ya boleh lah ya. Tiga ya kita ya, secara alami ya. Tiga ke kita, satunya kalau nggak ke atas ke bawah, betul? Kalau nggak gini, betul ya? Betul dong? Oke, secara natural, secara alami sebenarnya kita sebagai manusia disuruh apa? Kamu boleh nunjuk ke depan, boleh nunjuk orang, boleh salahin orang, tapi ingat, introspeksi dulu. Nggak cuma sekali, 2 kali, 3 kali. Hati-hati. Tujuannya apa? Biar selaras sama semesta, atau biar kita juga rendah hati membumi seperti semesta ini. Ya, jadi ingat kalau sekarang mau nunjuk orang gara-gara si A, si B, si C, si D, 3 kali gua dulu loh. 3 kali saya dulu loh. Oke. Introspeksi dulu, bawa dalam hening dulu, cek dulu. Saya punya karma apa? Saya salah apa? Hingga saya mengkondisikan buah ini terjadi sama saya dan sebagainya. Itu kabar buruknya ya, nggak enak banget ya. Tapi kabar baiknya apa? Kabar baiknya berarti apa? Ops, kalau gitu berarti ada kesempatan, ada peluang kita mampu merubah situasi yang nggak baik ini, yang dirasa nggak bagus ini menjadi situasi yang lebih asik lagi. Bagus ya? Di situ cuma percaya saya, gak gampang. Karena itu kita perlu belajar dulu hal-hal baik. Di dalam ajaran guru yang sudah diajarkan kita kan ada jalan untuk memutus, untuk menghentikan penderitaan. Ada disebutkan apa? Jalan mulia berunsur 8. Paling pertama, coba teman-teman bantu saya juga untuk mengingat. Paling pertama diletakkannya apa? Pandangan benar. Setelah pandangan benar, pikiran, setelah itu ucapan, perbuatan dan sebagainya ya. Oke, yang belum tahu bagus jadi tahu, yang sudah tahu bagus terima kasih membantu. Pandangan benar, apa sih maksudnya pandangan benar? Seperti ini maksudnya. Contoh teman-teman kalau dikasih soal 33 dikali 275 ditambah 36 dikurangi pusing gak? Udah pusing betul ya? Tapi kemudian dikasih tahu ada rumusnya, pakai yang mana dulu, kali dulu atau apa dulu, baru kemudian ditambah atau gimana. Kemudian kita dapat pemahaman, betul? Setelah dapat pemahaman, kemudian dikasih soal lagi dan diberikan waktu, bisa mudah nggak untuk mengerjakannya? Oke, analoginya begini. Pertama, waktu mendengar, diserang oleh pertanyaan begitu, apalagi terus-terusan, kita akan, menderita nggak rasanya? Penderitaan langsung datang, langsung hadir lewat telinga, aduh pusing banget, apalagi baca soal, aduh pusing banget kan, langsung penderitaan hadir menghampiri kita. Begitu penderitaan datang, kemudian kita nggak ngerti caranya menyelesaikan soal itu, tambah menderita. Coba aja anak SD dikasih soalnya anak kuliah atau anak SMA, menderita banget, mama, papa, tolong saya belum bisa, betul ya? Tapi kemudian setelah diajari, walaupun anak SD, tapi diberikan pemahaman bahwa rumusnya seperti ini, bisa nggak ada kemungkinan dia bisa mengerjakannya? Itu maksudnya. Oke? Pandangan itu begini lagi, seperti ini. Contoh, teman-teman ini apa? Remote, clicker, betul? Apakah benar ini remote? Pinter-pinter ya, pada mikir dulu sebelum jawab. Apa benar ini remote? Belum tentu. Kok belum tentu? Jelas-jelas ini remote. Buat fungsinya mengatur kan? Kok bisa nggak dibilang remote sama Cinesi? Ngaco nih gimana? Sekarang saya tanya, anak kecil, anak teman-teman kita yang di bawah tuh, ya.
anak 2 tahun, dikasih lihat ini, di pandangan dia, di sudut pandang dia ini apa? Mainan. Atau dia lagi kesel sama temannya, dia ambil itu buat tusuk misalkan ya. Bisa jadi lah. Buat anjing, buat binatang, lihat ini apa? Mainan. Buat gigit-gigit makanan bisa jadi, betul? Jadi sudut pandang siapa yang benar? Tergantung apa yang sudah kita pahami, kita isi. Makanya dibilang pikiran adalah pelopor. Kita menjadi seperti yang kita pikirkan. Makanya dibilang jangan mudah berusaha apa paling pertama diletakkan pandangan benar. Itu sebabnya kita perlu belajar hal-hal baik dan benar yang sesuai dengan dhamma. Asik ya? Nah, kalau udah begitu kita baru tahu, oh ada kunci, berarti dengan belajar kita akan makin bisa memahami, kemudian cara berpikir, cara berucap, bertindak semua bisa menyesuaikan. Akhirnya kita baru bisa terbebas dari penderitaan kita. Itu ya. Oke, nah sekarang kita mau bahas, mau cerita, mau berbagi tentang ini. Menjadi orang tua teladan di era digital. Nah, untuk tadi teman-teman yang belum menikah, nanti kemungkinan ada mau pilihan menikah ataupun tidak, itu dia masing-masing, betul. Tapi setidaknya dengan belajar ini kita akan memahami kenapa sih di seputar saya begini, kenapa apa yang terjadi sama saya juga demikian, kenapa dari kecil saya begini-begini. Dan kemudian siapa tahu dengan belajar seperti ini, dengan pemahaman yang baik, teman-teman bisa membebaskan diri dari belenggu derita sejak kecil. Siapa tahu, setuju? Nah, jadi teman-teman semuanya, ini sama-sama kita lihat ya. Sebelum saya lebih dalam, tentu izin memperkenalkan diri dulu ya. Kalau nggak kenal kan katanya nggak sayang. Ya kalau tapi pokok-pokok tolong ya. Kalau udah kenal jangan panggil saya sayang ya. Bahaya ya. Walaupun katanya cinta kasih universal betul, tapi bahaya. Suami saya nanti marah ya. Suami saya 1, anak saya 3. Tolong tidak terbalik. Oh ibu-ibu cepet banget ketawa aja. Bapak-bapak masih bengong soalnya saya liatin gitu. Kalau terbalik gimana kok? Suaminya yang 3 ya, nggak boleh ya. Oke, tujuannya sebenarnya mau ngetes aja sih. Ini pagi-pagi biasanya hari Minggu lagi ya. Biasanya kan itu ngantuk, itu mau melawan diri untuk datang ke wihara tuh nggak mudah, betul ya. Nah, sebenarnya tujuannya mau ngetes aja sadarnya nyampe nggak sampai sini. Tapi keren sadar semua. Boleh lah tepuk tangan buat kita semua. Oke, baik. Nah, teman-teman semua, saya izin memperkenalkan diri. Nama saya Nancy Maduri. Ini semua nggak usah dibaca karena nggak penting. Yang penting adalah bagaimana setelah sesi ini, buat saya yang penting adalah teman-teman semua mendapat manfaat atau tidak. Itu tujuannya, ya. Oke. Nah, tetapi ada informasi bahwa ketika teman-teman punya sosial media, account sosial media, mari kita berteman. Oke. Di Instagram saya Nancy Maduri 22, yang mau di fallback boleh tolong DM supaya saya bisa fallback, jadi jelas siapa ya. Untuk yang di Facebook di Nancy Maduri. Terima kasih. Oke. Baik ya, sebelum kita masuk ke sesinya, kita ada satu buah lagu perenungan dulu. Boleh tolong teman-teman tarik nafas yang dalam 3 kali, habis itu tutup mata, dengarkan saja liriknya. Boleh tolong matiin aja lampunya. Thank you, Wayat. Suatu saat kau dengarkan lagu ini, dan aku sudah
Oke, boleh dibuka. Tarik nafas yang dalam, hembuskan. Saya paham. Saya mau nanya, anak-anak seperti apa yang diharapkan orang tua? Bahagia, lalu sukses, lalu bahagia sukses itu kan harapan ya. Nah maksudnya anak-anak seperti apa yang diharapkan orang tua tuh karakternya, sifatnya. Kuat, baik, berbakti, oke? Bapak-bapak nggak punya harapan? Terus kayak ibunya aja nih kayaknya. Baik bener, oke? Punya harapan ya Pak ya? Sama anaknya atau sama diri sendiri atau sama, nah ini juga namanya parenting juga berkaitan dengan orang nanti di sekitar kita, lingkungan kerja kita dan sebagainya. Nanti teman-teman bisa lihat seperti apa. Nih, semisalnya punya anak, anaknya pengennya anaknya menjadi seperti anak apa? Bagaimana? Mandiri, good, apa lagi? Jujur, baik, jujur, rajin, percaya diri, nurut, ya kan? Kemudian pintar, sopan, betul? Semua maunya kualitas yang baik-baik. Ada yang mau anaknya nakal? Tapi anak saya nakal sih. Itu kenyataannya ya. Nah ini saya mau kasih tahu, memang ada kenyataannya begitu. Kita maunya seperti apa, jadinya nggak seperti itu, betul ya? Oke. Nah teman-teman semua pertanyaannya, ya. Kalau bicara pengen anak-anaknya ini rajin belajar, coba kita bercermin tanya diri sendiri. Kita sendiri rajin belajar nggak? Gak boleh sering-sering pegang handphone. Sorry, sendiri pegang handphone terus nggak? Kalau orang tua lagi ngomong, dengerin. Waktu anak ngomong, dengerin nggak? Oke? Yang sudah ketabok mohon maaf ya. Itu tabokannya belum keras kok ya. Jadi saya sering diundang juga untuk membawakan tentang tema parenting di beberapa sekolah ya. Jadi waktu itu setelah selesai sesi, lucunya ada satu pasangan suami istri hebat banget. Bukan lucu sih, lucunya kenapa? Karena sebenarnya logikanya mereka ini bukan Buddhis, tapi karena pengen belajar dan pengen keluar dari problem yang mereka rasakan, sampai saya kalau bawa materi di mana tuh dikejar gitu loh. Dan luar biasanya waktu itu di satu wihara mereka mau datang, tapi dengan pakaian yang mencirikan keyakinannya. Itu dibilang lucu, tapi lucu yang keren, paham ya maksudnya ya. Nah so keren, saya salut banget. Nah setelah selesai sharing, akhirnya baru berani ngomong. Ci katanya, saya mau sharing. Dia mau ikut sama Cici juga ya. Gak ibu lagi. Ci, kenapa ya anak saya itu ya? Anak saya 3 anaknya cowok semua. Yang kedua, yang pertama diem banget sampai nggak mau ngomong apapun. Yang kedua, ini umurnya 14 tahun. Dia kasih tunjuk di sininya itu sudah biru-biru, di lehernya juga udah biru-biru. Saya tanya apa yang terjadi? Dia ditonjok, dipukul sama anaknya. Kemudian saya tanya, oke, ya rasanya nggak enak ya Bu ya, capek banget, lelah banget, pasti udah bingung banget dengan situasi ini. Iya. Terus saya tanya, apakah di keluarga memang ada orang yang ibaratnya kalau lagi marah, lagi nggak suka, mukul? Iya. Saya dan suami begitu. Jadi paham ya. Jadi kok bisa anak pertama beda? Nah ini karena semua anak berbeda. Kita itu sebagai Buddhis kita percaya sudah lahir gak cuma kali ini, betul? Sudah berkali-kali. Berarti pembelajaran batin kita itu sudah berbeda setiap orang, betul ya? Nah kayak ada orang yang kok ibaratnya dikasih rumus matematika kok cepet banget, tapi kok ada yang gak ngerti? Ya siapa tahu dia sudah belajar rumus ini dari sejak kehidupan kapan dulu ya. Contoh kayak saya waktu itu, dulu saya bukan Buddhis, saya ateis ya. Jadi ateis tau ya?
tidak percaya kepada apapun lah ya. Pokoknya bagi saya, pokoknya katanya berbuat baik benar ya sudah, saya nggak nipu orang, saya nggak ini menurut saya ya, menurut saya. Jadi kalau menurut saya itu benar ya sudah, yang penting ya, karena saya lihat orang-orang kelihatan orang-orang kemana-mana, ke gereja kemanapun tetap aja banyak yang jahat, dia begitu loh, sombong banget saya dulu ya. Terus akhirnya hingga suatu ketika yaitu saya merasa oh hidup ini capek banget, sampai saya akhirnya nggak bisa begini. Sampai ketika kecil saya sempat mau bunuh diri 2 kali juga. Jadi saya merasa yaitu kok kayaknya nggak enak banget hidup sebagai anak kecil, saya nggak didengerin, saya nggak dipahami, capek banget hidup ini. Dan akhirnya saya membuat saya itu luntang lantung di kehidupan ini. Dan beruntung ketika akhirnya saya ibaratnya punya anak, saya nggak mau anak saya ngalamin seperti saya. Dan itulah yang membuat saya itu akhirnya mau untuk belajar dan terus belajar. Dan akhirnya saya menemukan guru yang luar biasa ini, ya. Jadi teman-teman semua, ini yang kita mau pelajari. Di sini kita bisa tahu kabar buruknya kalau memang sudah terjadi demikian, ibaratnya kayaknya sudah sulit banget, susah banget, ya, gak apa-apa, ya. Kenapa? Karena kabar baiknya bahwa apa? Anak-anak itu dia meneladani. Jadi kita sebagai orang tua bisa jadi teladan, oke? Kalau yang belum punya anak gimana? Kan kita bisa jadi teladan buat orang di sekitar kita, buat grup kita, buat teman kita, buat nantinya di masa depan anak-anak kita, betul? Dan sekarang kita sudah belajar, itu berarti keren banget kan? Nah contoh kayak tadi, siapa tahu sudah belajarnya dari lama, baru keluar sekarang kayak saya kan gak pernah meditasi. Duduk 5 menit, jangan harap saya tuh tipe kalian tuh kinestetik, jadi kagak bisa diem, jadi gerak terus ya. Dari cara saya ngomong ya teman-teman tahu lah ya, mulutnya aja gitu ya. Seperti ini. Jadi kalau suruh duduk diam, aduh otak saya akan bilang ngapain duduk kayak begini, manfaatnya apa, wah gitu banget. Tapi karena saya akhirnya belajar sama guru yang luar biasa ini, saya memahami, dapat satu pemahaman bahwa meditasi itu katanya praktek gambar tertinggi, betul ya? Nah di situ, masa iya sih? Apa iya? Apa benar? Kemudian saya penasaran, karena kan saya lagi dalam proses mode belajar, jadi mau cari tahu dan mau bebas dari penderitaan saya, sehingga apapun saya akan jalani. Kemudian akhirnya ketika dikasih tahu ada praktek meditasi 1 minggu, tahu dengan soknya saya ikut daftar. Tapi kan saya tahu otak saya nanti bisa ngomong, nanti bisa batal, nanti ini gitu segala macam. Tapi karena saya itu udah niat pengen mau belajar, pengen mau berubah, karena percuma teman-teman, saya dulu gak suka orang tua saya itu mukul saya, maki saya. Tapi tahu nggak yang saya lakukan? Saya sayang anak saya, sayang semua orang tua saya nggak sayang anak, betul nggak? Cuma caranya yang kadang nggak tepat. Nah, sama anak saya juga demikian, sayang, pengen dia sukses, pengen dia bahagia seperti tadi. Iya betul. Tapi yang bikin dia nggak bahagia duluan siapa? Saya. Begitu ada hal yang dia lakukan tidak baik, tidak benar menurut saya akan maki, saya akan pukul, jauh lebih ngeri daripada yang dulu saya dapat. Kayak balas dendam loh. Dan itu gak bisa stop. Dan makanya saya kejar terus, saya belajar terus. Dan sampai di suatu kejadian meditasi itu, saya memutuskan, oke ikut. Anak saya waktu itu masih kecil-kecil, 3 tahun, 5 tahun, 7 tahun. Kemudian ketika saya ikut, terus mulai dong, orang-orang pada ngomong, terus di otak saya sendiri ngomong, gila lu ya, anak lu masih kecil-kecil ditinggal, berani amat, nekat banget, nanti kalau gini, ya, macam-macam kan. Terus saya bilang, gak bisa, saya tahu meninggal itu, mati itu semua orang pasti, betul ya? Yang gak pasti umurnya, usianya, betul gak? Jangan sampai sekarang saya sehat-sehat, atau besok saya mati, saya udah gak sempat untuk apa? Merubah apa yang saya sudah salah, gitu loh. Jadi akhirnya saya pastikan ikut, saya langsung beli tiketnya supaya gak batal. Beneran, 2 minggu sebelum berangkat, saya kena sakit flu perut tau gak? Ya, flu tapi gak bisa dikeluarin di dalam, aduh kepala sakit, semua sakit kayak banget. Plus harus naik pesawat, bayangin gimana? Waduh gila. Nah saya tadi dalam diri saya udah, wah gila lo, emang gila lo, nekat gini-gini segala macam. Nanti kalau kamu mati, anak gimana? Bla kan ini maksudnya saya ngatain diri saya sendiri, kamu tolol gitu. Mau sok gini pokoknya aduh gak masuk akal banget ya bener-bener. Dan ketika saya ibaratnya sudah tetap jalan, saya itu cuma satu hal waktu itu saya tuh orangnya ngototnya itu pengen ngebuktiin kan kata guru,
pikiran adalah pelopor. Jadi saya pegang itu aja, pikiran adalah pelopor. Nah kemudian pegang itu, yang saya lakukan, saya tetap pergi. Begitu tetap pergi, wah bener-bener menderita banget sampai di Surabaya. Kemudian dari Surabaya masih naik mobil lagi, ya waktu itu ke Bararejo. Sampai di sana itu perjalanan kurang lebih 5-6 jam di mobil. Bayangin dong budak ya, udah itu AC-nya nggak cukup maksimal dan ya bayangin panas tapi pilotnya di dalam ya, itu luar biasa deh. Serunya sampai depan pintu wihara. Tahu yang terjadi? Sembuh. Pilot saya sembuh. Saya juga nggak ngerti, itu kagak bisa dijelasin. Disitulah saya semangat. Oh, disitulah makanya saya makin semangat, dan itu salah satu sebabnya kenapa saya mau sharing kayak gini di mana-mana. Karena saya mau ibaratnya teman-teman itu yang nggak cuma sekedar ngedengar, tapi teman-teman juga bisa ngalamin sendiri dan bisa menentukan masa depan yang baik buat teman-teman sendiri. Tujuannya itu, ya. Nah, jadi ketika meditasi itu berarti kali pertama saya ikut latihan seperti itu. Meditasi kan biasa umumnya di wihara doang, sebentar doang. Itu pun kacau balau kan. Jadi begitu di sana itu saya menemukan hal yang luar biasa. Berarti juga kebetulan ngomong katanya yang kali ini ikut itu karena saya lihat teman-teman yang waktu itu meditasi. Teman-teman yang lain kan suka di tempat yang ramai, saya tuh di tempat yang sendiri, saya memang suka sendiri. Kemudian kadang-kadang kan pasti ngeliat lewat ke WC makan kan ngeliatin mereka kan. Saya tuh suka, ih gila ya meditasi jago banget. Dari tadi sampai saya ke WC berapa kali, kok kayaknya masih begitu aja gitu loh. Sampai pikir, wow kok bisa kayak batu gitu ya, kok bisa ini mah, kok saya sebenarnya kayak udah sakit semua badan gini gitu. Wah gak bisa, harus juga. Terus kebetulan lagi pada saat hari berapa chatting berarti juga mau ada bilang ini kelompok ini kebetulan ikut itu karmanya itu nyambung. Memang kebetulan sudah pada belajar lama. Saya mikir belajar lama, perasaan saya baru belajar, saya masih nggak nyambung. Paham nggak maksudnya teman-teman? Makin lama saya makin paham. Oh ternyata mungkin di kehidupan dulu saya udah pernah belajar. Dan ini terkumpul sampai sekarang. Jadi makanya teman-teman kalau belajar meditasi atau belajar apapun, jangan gak usah bandingin sama orang lain ya. Bandingin diri kita sendiri aja. Kemarin kita nggak bisa duduk diam, hari ini bisa duduk diam. Bilang sama diri kita, bagus ya kan. Kan jangan bandingin, kok dia bisa gitu. Waduh, percaya saya tambah capek, tambah menderita. Oke? Jadi tujuannya apa? Bandingin kita yang hari ini sama kemarin yang lagi. Kalau kemarin kita males wihara, hari ini kita rajin, udah hebat, betul nggak? Nah, orang bisa gimana? Gak apa-apa, nanti kita bisa menuju ke situ. Yang penting itu tujuannya terakhir seperti itu, supaya pembelajaran kita benar-benar step by step sesuai diri kita, bukan sesuai orang lain. Karena kalau panutan kita siapa si A, si B, si C, kalau dia berubah, kita akan tambah menderita, betul nggak? Makanya saya jadikan panutan hanya ini aja. Ya karena beliau sangat sempurna, sungguh amat sangat sempurna. Boleh panutannya siapa, boleh bangun siapa, tapi yang diambil hal-hal baiknya aja. Dan setelah misalnya mereka melakukan hal yang gak baik, ya sudah pahami aja, toh mereka juga manusia. Demikian maka pembelajaran batin kita makin naik. Setuju? Oke. Nah jadi teman-teman, teladan ini adalah sesuatu yang pantas ditiru, pantas dicontoh, ya, baik tentang perbuatan, kelakuan, ucapan dan semuanya. Makanya buat kabar baiknya itu tadi, kalau kita berubah, berarti di lingkungan di sekitar kita bisa ikut berubah nggak? Itu, ya, jadi oke. Nah teman-teman lihat satu video ini. Bagaimana orang tua itu menjadi teladan buat anak-anak. Tanpa kita sadari, apapun yang kita lakukan, sadar ataupun tidak, diikutin. Apalagi kalau kita di kelompok, dimanapun kita dianggap panutan, wah bahaya banget ya. Melihat, anak-anak melakukan, ya. Jadi kabar burungnya itu plus kabar baiknya itu, ya. Kabar burungnya, anak-anak berarti mencontoh apapun yang saya lakukan,
Dan kabar baiknya berarti saya bisa menjadi contoh yang baik buat anak-anak. Caranya gimana? Kita dulu belajar, kita dulu berubah semakin baik ya. Oke, kemudian teman-teman kita lihat di era digital ini apalagi ya, ini tantangannya, challenge-nya lebih luar biasa lagi dibanding dulu. Betul nggak? Teman-teman bisa ngomong, anak saya itu suka ngomong kasar, itu bukan dari saya nggak ngomong kasar, itu semua dari sosmed. Betul? Betul. Bisa terhindarkan nggak? Enggak. Tapi kalau kita sudah nggak terbiasa ngomong kasar, kan kita bisa ngajarkan dia dengan cara baik. Betul? Kamu pernah lihat nggak mama papa ngomong kasar? Karena memang itu nggak baik. Setiap kali kamu ingat baik, kalau dia belajar, ikut belajar kewirahan juga, kita bisa menambahkan. Di situ berarti ada kesempatan apa? Kita belajar dan mengajar. Betul nggak? Kita belajar menghadapi, kita nggak suka anak kita dengan ngomong kata kasar. Di situ kita belajar untuk tenang dulu, untuk tidak marah dulu, untuk tidak merespon jelek dulu, betul nggak? Di situ kita belajar nggak? Sekalian belajar, sekalian langsung ujian. Kalau semangat, kamu kurang ajar, kok langsung ngomongnya begitu? Emang papa mama ngajarin kamu seperti itu? Halo, kamu baik, kamu buruk. Kamu buruk, yang kita lakukan sendiri, betul nggak? Buat kita, plus nanti kita ngajarin dia. Kalau kamu nggak suka sama suatu hal yang kamu lihat, yang kamu dengar, yang kamu rasakan, caranya gini loh, marah aja. Paham maksudnya? Hati-hati ya. Tujuannya supaya ini apa? Sakti kita, perhatian kita, fokus kita, kesadaran kita terhadap apa yang kita pikirin, apa yang kita ucapkan itu makin tinggi. Tujuannya itu, karena pikiran adalah bangsanya pikirannya disadari ataupun tidak. Oke, nah teman-teman kita lihat era digital itu seperti apa sih? Setiap pagi mungkin kita bangun karena dengar suara alarm di HP kita. Sambil melek di pinggir kasur, buka HP dulu, update media sosial, dan sehabis mandi langsung berangkat ke sekolah naik ojek online, dan kalau mau jajan tinggal pesen makan. Semua lewat HP kita. Tapi pernah gak sih kepikiran kalau di zaman dulu semua teknologi ini emang belum ada? Terus gimana sih rasanya hidup di zaman sebelum teknologi yang kita kenal ditemukan? Jadi lebih enak mana hidup di zaman sekarang atau tahun 50-an? Enak mana? Pastinya banyak yang jauh lebih enak zaman sekarang. Sekarang ya pastinya ya. Jelas belum ada internet, belum ada YouTube, video ini, dan tentunya belum ada smartphone. Tiap pagi bangun ini sama jam wake up. Kalau mau orang kita harus pakai telepon ribet yang mesti diputar. Kalau mau dengerin musik kita harus pakai alat gede ini buat mainin piring yang gak kalah gede. Berangkat pergi mesti jalan kaki, kalau jauh baru naik delman. Sungguh sangat ribet. Tapi manakah sekarang benda-benda ini? Bagaimana bisa semua hal yang ribet ini dimasukin ke HP kita yang kecil? Jadi ceritanya ada revolusi yang dipimpin sama teknologi digital. Sebelum revolusi ini, penyimpanan data masih berbentuk analog atau bahkan manual. Buat ngirimnya juga belum canggih-canggih banget. Tapi dengan teknologi digital ini pastinya semuanya jadi lebih cepat dan praktis. Tapi bayangin dulu kita nyimpen data-data masih ditulis di kertas, dengan satu CD bisa nyimpen data sama dengan 19 meter tumpukan kertas. Dan akhirnya zaman sekarang kita udah biasa banget menemukan memori 1 tera. Padahal kalau dijadiin tumpukan kertas juga bakalan setinggi gunung Everest yang ditumpuk 3. Ini karena semua data direkam dan dikirim dalam bentuk kode angka. Dan semakin teknologi terus maju dan maju, semua ujungnya ke satu penemuan yang penting banget, internet. Munculnya internet bikin perkembangan teknologi pesat kencang. Dulu buat nonton film kita harus ke bioskop dan nanti panjang banget buat beli tiket. Sekarang kita tinggal buka HP dan pesen tiket online. Bahkan udah ada ribuan film siap ditonton lewat sentuhan tangan. Untuk belanja dan bertransaksi kita nggak perlu lagi ke bank buat ngambil uang. Di zaman dulu pun bank itu pakai sistem barter alias gampang transaksi di hari ini. Sekarang ini ibaratnya bank pun udah masuk ke HP kita. Dan karena smartphone udah bisa ngelakuin apa aja, banyak juga orang yang punya lebih dari satu. Saking banyaknya pengguna HP, kalau semua smartphone aktif di dunia dijejerin, barisannya bakal muterin bumi 10 kali. Sungguh sangat banyak. Jadi, kalau di sisi teknologi emang zaman sekarang menang telak. Yang dulu perlu banyak tempat penyimpanan harus kesana kemari atau harus nunggu lama, sekarang ada semua di HP kita. Asal jangan sampai kecanduan stalking, sosial media mantan, tiap malam, dan seperti biasa, terima kasih. Enak mana? Zaman dulu apa sekarang? Sekarang sudah pasti, tapi tidak terhindarkan. Pasti semua hal ada dampak
baik ataupun buruk, betul ya? Seperti ini ya tadi ya, ini remote, clicker, dipakai buat hal buruk bisa nggak? Ini kan dipakai gunanya buat hal baik kan? Buat bisa membantu saya untuk mencet, buat untuk mengarahkan, ya kan? Untuk mengontrol. Tapi kalau dipakai buat hal buruk bisa nggak? Hah? Buat nimpuk, cicing koko bisa. Jadi hal buruk nggak? Berarti sebenarnya ini netral, ini baik buruk. Netral, baik buruk. Netral, tergantung siapa yang pegang, tergantung siapa yang pakai. Laptop, baik buruk. Bagus, bagus. Ada tepuk tangannya buat kita, bagus. Netral, kalau dipakai buat hal yang benar, yang sesuai, bagus, betul, bermanfaat kan? Tapi kalau sampai pakai buat lempar orang, ya betul saya merugi. Tapi kan jadi ini laptopnya jadi berfungsinya sebagai alat merusak, alat yang buruk, betul ya? Buat nipu orang sakit juga loh, ya. Oke, jadi baik buruknya ya tergantung pemakai. Bahkan ibaratnya hal yang buruk sekalipun ternyata kalau kita mampu mengelolanya dengan baik bisa jadi baik juga loh. Nonton film Naca nggak? Hah? Nonton kan? Ceritanya gimana itu? Cerita begini. Nonton sih tapi lupa. Oke, sama-sama kita ingat. Ceritanya kan ada Naca, terus satu lagi anak yang kaisar laut naga, betul? Itu Nacanya nakal banget, bandel banget, betul? Tapi si anaknya kaisar naga itu baik banget, kualitas baik. Ternyata ini ketukar bolanya, betul ya? Ceritanya ada bola suci. Koko udah nonton belum kok? Belum ya, patah sama ini. Makasih kok, saya jadi zaman dulu, oke. Iya. Tapi makasih, saya jadi semangat ceritanya gitu. Makasih ekspresinya tuh loh, itu priceless banget. Oke, jadi ceritanya ada dua bola. Jadi satu itu bola baik, satu bola iblis. Nah, selalu begitu kan, di dunia ini kan ada yin yang ya, hitam, putih ceritanya. Bukan berarti hitam batik saya bola hari ini pakai hitam putih kebetulan. Nah, yin yang ya kan, kebetulan. Nah, yin yang itu penggambaran, bukan berarti hitam itu pasti buruk, karena di dalam hitam aja ada bintik putih, betul nggak? Berarti apa? Bahwa hal buruk sekalipun yang terlihat sebenarnya bisa juga ada potensi baiknya. Nah, nanti nonton film Naca deh, kalau bagus ya, bagus sekali promosi padahal ya, tapi memang bagus banget. Di situ artinya banyak banget. Jadi bagaimana yang bolanya ini ketukar, kemudian si Naca ini nakal banget, benar-benar merusak. Tapi dengan lingkungan yang baik, dengan orang tua yang baik, yang penuh dengan cinta kasih, itu bisa membuat Naca menjadi punya ibarat itu naluri yang baik juga, betul ya? Nah, itu keren banget. Jadi teman-teman di sini juga ya, internet, ya era digital ini bagus banget dan ini tidak terhindarkan. Setuju? Dulu saya itu menolak digital. Kenapa? Karena buat saya itu dulu udah terbiasa ya hal-hal kuno, ya kan? Jadi kalau untuk berubah rasanya, aduh belajar lagi capek ya, betul ya? Tapi sekarang nggak terhindarkan, mau nggak mau, betul nggak? Dulu saya pesan makanan pakai Grab, kagak bisa. Yang ngajarin anak saya. Gimana caranya deh? Ya, diketawain, iya. Tapi ya kita harus bisa ibaratnya membuang ego kita untuk belajar hal baru. Nah, ini tujuannya buat teman-teman. Gak apa-apa kalau kita masuk kelas pembelajaran pengembangan diri seperti itu. Walaupun kita ibaratnya paling berumur sendiri, mau di orang mandang apapun gak masalah. Itu sudut pandang mereka, sama seperti tadi itu ya, yang ada anjing lah atau siapa yang memandang ini apa? Itu sudut pandang mereka. Menurut mereka benar seperti itu, ya udah, yang penting kita yang tunjukkan bahwa sudut pandang itu tidak benar dengan cara bagaimana kita terus belajar dan terus upgrade diri sehingga kita jadi yang paling keren. Setuju ya? Akhirnya ini teman-teman hati-hati anak nurut. Itu tadi, bahkan di hal putih sekalipun ada hitam, betul gak? Anak ini, udah pernah nonton film ini belum? Oh, Cici udah, serem ya Ci ya? Hah? Pembelajaran ya? Iya, cuma iya banyak reviewnya itu orang bilang gila serem banget. Memang iya, karena anak kecil ini umur 12 tahun, nggak kecil ya, ABG. Anak ABG ini umur 12 tahun. Umumnya anak ABG ini sedang dalam masa
mentalnya ini lagi bukan berontak ya, cuma orang-orang suka bilangnya berontak karena tadinya nurut, diem, akhirnya jadi gimana ya. Dan ini anak terkenal di sekolah, di rumah itu nurut banget, baik banget, tapi tahu-tahu membunuh temannya, teman sekelas. Ini ada di Netflix ya, boleh nonton. Ini berdasarkan dari kisah nyata. Nah, jadi inilah kita sebagai orang tua, kita perlu tahu, atau nanti calon orang tua perlu tahu bahwa zaman terus berubah. Pada nantinya siapa tahu zamannya teman-teman yang sekarang belum menikah, waduh lebih canggih lagi. Tapi dengan pemahaman baik seperti ini, akan sudah otak ini sudah siap gitu loh, sudah dipersiapkan. Jadi sudah nggak yang kaget, nggak kayak saya dulu, kaget ini berubah, dan kitanya masih tetap nggak mau berubah karena itu kondisi otak kita yang demikian. Karena terbiasa dengan yang namanya kebiasaan. Mau bukti nggak? Mau bukti ya kalau kita manusia yang sebenarnya malas dan tergantung kebiasaan. Bukti ya, kan kita disuruh edukasi kok, datang lihat buktikan ya, bukan bawa sosokan tapi biar makin yakin belajar, makin yakin berubah. Oke, contoh di rumah Anda biasa ditaruh tempat sampah di samping tempat tidur Anda. Oke, kemudian karena satu alasan mungkin Anda alergi atau gimana, tempat sampah itu disuruh dipindah. Atau jam dinding ya, jam dinding ini di sini. Ya, suatu saat sama Wyatt dipindah, ya entah kemana, dibawa kemana. Terus teman-teman masih sering lihat ke situ nggak? Itu tempat sampah itu juga gitu kan, toto buang ke situ, toto buang ke situ, padahal tempat sampahnya kagak ada. Sampai akhirnya menjadi beberapa perubahan, tiap kali diingatkan lagi, disadari lagi, baru akhirnya bisa berubah kebiasaannya, betul nggak? Gitu ya. Nah, jadi teman-teman semua hati-hati, sosial media juga bisa berdampak tidak baik ya. Jadi ini pasti itu tadi ada bahwa di dalam hitam ada putih, dan putih juga ada hitam. Ini perlu kita pahami bahwa ini adalah masuk di dalam 4 kesunyatan mulia, bahwa paling pertama hidup berisi duka. Apa itu duka? Penderitaan. Jadi di semua sisi kehidupan, orang yang kelihatannya materinya udah oke banget, kaya banget, udah terkenal banget juga tetap mengalami itu. Ya, apalagi orang yang belum juga sama. Kata siapa orang yang belum materinya bagus nggak bisa bahagia? Enggak juga, betul ya? Nah ini gimana kita perlu bisa belajar untuk mencari keseimbangannya. Oke, nah kita lihat sama-sama teman-teman. Menurut guru, ya, sebuah keluarga itu adalah apa sih? Sebuah keluarga itu adalah tempat di mana pikiran-pikiran ini saling berhubungan. Jika pikiran-pikiran ini saling mencintai, maka rumah ini bisa menjadi indah seperti taman bunga. Tapi bila pikiran-pikiran ini tidak harmonis, hal ini seperti badai yang menghancurkan taman bunga tersebut. Nah, ini seperti tadi saya sampaikan di awal, saya lagi nangani beberapa kasus ya. Seorang suami datang menghubungi saya. Kebetulan dia pernah dengar saya sharing di mana, dia tahu profesi saya sebagai apa, jadi dia menghubungi saya. Cici mau minta tolong katanya. Saya sedang mengalami masalah dengan pasangan saya, masalah komunikasi. Oke, terus saya tanya, apa yang dirasakan dan apa yang sekiranya menjadi masalah. Jadi intinya dia itu merasa dia itu sudah memberikan yang terbaik buat pasangannya, tapi sepertinya pasangannya itu nggak memahami. Nah, mungkin teman-teman perlu belajar tentang love language, bahasa cinta. Pernah nggak teman-teman kadang-kadang ini yang bahasa cintanya itu suka memberi barang, dan kalau dikasih barang happy banget? Itu namanya bahasa cintanya itu barang, gift ya. Jadi pernah nggak misalnya dapat hadiah gitu? Kalau saya ini bahasa cintanya act of service, pelayanan. Saya suka melayani, saya suka beberes, saya suka bersih-bersih, saya suka rapi-rapi seperti itu. Suami saya beda. Jadi kalau misalnya dia pulang dari mana beli apa, saya bukannya bilang terima kasih. Yang saya lakukan, ngapain beli itu? Kan di rumah sudah ada. Suami saya kesel nggak? Itu apa maksudnya? Nggak nyambung. Dia mau mengekspresikan, memberikan perhatiannya lewat bahasa cintanya lewat gift, tapi saya nggak menganggap itu bahasa cinta karena itu bukan bahasa cinta saya. Nah ini makanya jadi tidak harmonis, pikirannya tuh nggak nyambung gitu loh. Makanya kita perlu ya belajar banyak hal. Yuk, yes, apa saja. Makanya tadi saya apresiasi untuk anak-anak muda yang belum punya keluarga, bahkan ibaratnya yang belum punya anak. Walaupun judul materinya menjadi orang tua, tapi tetap mau datang. Kita tepuk tangan dia pada ini ya, keren banget ya. Ini bapak-bapak juga keren loh mau belajar, mantap.
mantap. Oke, ibu-ibu juga keren. Oke, nah ini teman-teman, pikiran ini apa? Pikiran adalah pelopor. Kita menjadi seperti yang kita pikirkan, rasakan, lakukan. Maksudnya seperti apa sih? Sekian detik, ya. Itu pikiran tuh banyak sekali, betul ya? Jadi supaya mudah, saya mungkin kasih pemahaman ke teman-teman biar makin ngerti. Contohnya begini nih, pikiran ada pelopor maksud seperti ini. Contoh saya sama komponen namanya siapa? Denny. Oh, saya sama Ko Denny udah kenal. Biasa kalau orang sudah kenal, ya teman-teman, coba kalau sudah kenal biasanya kalau ketemu di satu tempat, contoh di Mall Puri ya, Ko ya. Mall Puri nggak? Oke, contoh ke Mall Puri ketemu. Biasa kalau ketemu orang dikenal, pengennya ngapain? Nyapa. Harapannya? Disapa balik. Kalau saya sapa balik, apa yang lu manggil-manggil gue? Mau? Yang jelas ya, disapa balik dengan baik, betul nggak? Ya, emang mau digituin? Enggak kan? Mau kok dia digituin? Apa yang lu sapa jawab gue? Enggak kan? Disapa balik dengan baik, betul ya? Oke, kemudian ternyata saya nggak nyapa balik, nggak juga jutek begitu, lewat aja gitu loh. Begitu saya lewat aja, coba cek di pikiran Koko atau teman-teman yang pernah dicuekin, ada muncul dua hal, itu tadi hitam putih, pikiran negatif, pikiran positif kita anggap ya. Pikiran negatifnya apa contoh? Sombong banget sih. Habis itu pun turun ke perasaan, main perasaan. Perasaannya gimana? Kesel, dongkol, jengkel, marah, bisa, benci, bisa. Dari mata turun ke hati dan bukan cinta tapi benci ya. Begitu marah, begitu benci, kok bisa lewat lagi ke pikiran muncul, Cinesi, katanya berbuat baik itu bagus, katanya sharing dharma kemana-mana, nyatanya keperbuatannya begitu, ya misalnya gitu. Turun lagi ke perasaan, cek tadi jengkelnya, keselnya, marahnya. Tadinya mungkin levelnya 30, naik apa turun? Jengkelnya bisa jadi 70, 80. Belum lagi pemikiran apa, betul ya? Ditambah lagi. Habis itu udah jengkel itu bisa naik lagi loh pikiran. Kalau sombong begitu, lain kali ketemu saya gak makan siapa. Loh kok bisa begitu ya, sama semua pikirannya. Itu pikiran negatif menghasilkan perasaan negatif, perasaan negatif menghasilkan kembali pikiran, ucapan, perbuatan, hasilnya negatif. Benar nggak pikiran ada pelopor? Keren kan guru kita? Tepuk tangan dong buat kita semua. Yes, kita yang karena kita mau belajar gitu ya. Guru kita udah nggak perlu tepuk tangan. Kita perlu tepuk tangan supaya kita terus semangat ya. Biar tiap hari nih sama kita penuh terus. Setuju ya? Bayar ya? Sadu. Oke. Nah kemudian sebaliknya kejadian tadi sama. Tapi Koko sudah mampu melatih pikiran positif nih Ko Denny. Pikirannya apa positifnya? Untuk kejadian dicuekin. Gak apa-apa mikir. Cuma nanti saya diusir waktu gak bisa. Sampai jam berapa Wayat? 11. Oh sih, mantap aman. Mau dibantu mikirnya soalnya berpikir keras sih, sampai ini dia berkeras. Oke, boleh teman-teman bantu pikir, bantu Koko Denny. Mungkin gak kelihatan, asal jangan ditambah ya. Mungkin gak kelihatan, buta kali ya. Itu kan ada hitam, ada putih. Di putih ada hitam, hati-hati jebakannya banyak ya. Ada lubangnya ya, selempet masuk deh ke hitam ya. Oke, mau pikir negatif, mau pikir positif, betul mau pikir positif, tapi keceplok masuk ke yang hitam, bahaya. Mungkin gak lihat, apalagi contoh lain. Mungkin gak dengar, mungkin lupa. Very good. Begitu muncul pikiran itu sama-sama coba kita rasakan. Perasaannya gimana? Biasa dia. Jengkelnya mana tadi? Loh tadi katanya jengkel, kesel, marah, hilang kemana? Yes, keren ya. Pikiran adalah pelopor. Masalahnya kita ini berpikirnya terus berdasarkan apa yang ada di bawah sadar keluar terus. Ngelihat apa kesuka langsung muncul, ngelihat apa yang lain langsung ini. Itu makanya kita perlu melatih yang namanya sati, perhatian penuh. Ya, atau disebut sebagai kesadaran. Itu kayak bless you. Ya, oke. Nah, jadi teman-teman sampai di sini paham ya?
Ketika untuk satu kasus, satu cerita, satu kejadian, pikiran kita ke arah yang negatif, maka kita akan merasakan hal negatif. Ketika merasakan hal negatif, melakukan kembali melalui pikiran, ucapan, perbuatan, hasilnya negatif. Sebaliknya, kalau kita untuk satu kasus, satu kejadian mampu memunculkan pikiran positif, maka perasaannya juga jauh lebih netral, lebih tenang, sehingga tetap mampu untuk melakukan hal baik. Bisa jadi pokok dengan ketenangan begitu bisa bilang apa? Oh, semoga Cinesi happy, bahagia. Kan kita jadi kebiasaan doain orang happy, betul ya? Nah, jadi akhirnya bisa nggak saat itu berbuat baik juga? Yes, hanya dengan kesadaran baru kita bisa melakukan kebaikan. Makanya bilang nanti sati, ya. Oke, kemudian kita lihat teman-teman. Sebenarnya anak itu bisa karakternya gitu itu atau seseorang itu bisa begitu tuh kenapa? Jadi ini termasuk sama siapapun ya, bukan cuma anak. Cuma karena ibaratnya ini judulnya orang tua, ya ini lebih ke anak. Tapi hal baiknya apa? Hal baiknya karena anak itu ibaratnya belum terkontaminasi banyak hal, enak nih kita untuk bisa memasukkannya. Ya, ini dari mana sih? Ini berawal dari tindakan orang tua sesuai persepsi. Persepsi itu tadi sudut pandang. Contoh, kalau misalnya kita bilang, ya, ini kan nanti ada baik, ada buruk, betul ya? Ada positif, ada negatif, betul nggak? Ya, contoh, anak itu dia suka lari, nggak bisa duduk diam, jalan-jalan, lari-lari, teriak-teriak. Di otaknya orang, umumnya orang ya, bukan teman-teman di sini kan pintar-pintar semua ya. Umumnya mikir melihat anak seperti itu bilangnya apa? Saya bilang orang lain, yang pintar-pintar di sini ya. Bagus ya, hati bagus. Nakal, betul? Nakal banget sih anak. Betiam, kata bisa dia, itu bahasa Jermannya ya. Betiam, terus begitu ngomong nakal banget aja, rasanya udah nggak enak, betul nggak? Udah marah, udah kesel, kok kayak gitu sih, mengganggu begini, betul? Ya itu, ya. Jadi teman-teman, sebenarnya kalau nakal bisa nggak kita artiin positif? Bilangnya apa? Aktif itu tadi, betul. Nah, kalau aktif, ini saya nggak tahu ya, di sini saya pernah nggak ya bawain tentang kekuatan kata-kata? Belum pernah. Oh yaudah, lain kali ya. Karena tiap kata-kata itu punya energi, punya kekuatannya. Itu luar biasa, itu nanti pembelajarannya bisa kita lebih sadar kita mau ngomong apa ke diri sendiri, ke orang lain, itu akan lebih mantap ya. Nah kalau nggak pun silakan belajar dari manapun boleh ya. Oke, nah jadi ketika kita ngomong aktif, coba teman-teman rasakan ngomong nakal rasanya gimana, ngomong aktif rasanya gimana, berasa betul? Ketika ngomong aktif nggak semarah yang tadi, betul nggak? Sama kayak tadi kan, yang ih sombong banget, sama tadi mungkin nggak kelihatan, beda kan? Nah kayak gitu. Kita ngomong aktif banget sih nih anak, kita jadi lebih netral, sehingga kita mampu melihat sesungguhnya, senaturalnya itu anak. Oke? Nah makanya jadi dibilang semua yang terjadi itu sesuai dengan persepsi kita. Oke? Ini akan menghasilkan dari persepsi kita itu ada positif, ada negatif. Oke, sebenarnya nggak bisa disebut positif negatif, sebenarnya membangun dan merusak. Karena yang dari negatif pun kadang-kadang bisa membangun. Contoh emosi yang disebut marah. Marah ini positif negatif? Netral. Coba dilihat di film Inside Out. Ayo nonton film, saya memang ketawa deh kebanyakan nonton film saya. Saya itu tidak pernah nonton TV di rumah saya itu buat pajangan. Kadang-kadang anak-anak yang nonton Netflix, nonton dari saya nggak pernah pegang remote TV itu sudah 20 tahun lebih. Saya memutuskan karena saya nggak mau begitu buka TV kan kadang-kadang berita-berita negatif apa kayak gitu kan lewat ya. Nah, jadi yang saya nonton itu film-film di bioskop itu film-film pilihan. Ya kalau tadi adolescent itu yang tentang anak remaja itu Netflix, kebetulan itu saya nggak nonton juga, tapi saya tahu, saya suka belajar, jadi saya tahu gitu ya. Jadi kadang-kadang kan ada orang materinya apa dikaitkan gitu ya. Oke, jadi teman-teman yang film Inside Out 1, 2 pernah nonton? Koko enggak? Koko? Enggak ya? Nonton? Ya itu kan film, memang kadang-kadang gini orang mikirkan film kartun, betul ya? Ya kayak yang Naca kan juga kartun ya.
Tapi bagus banget, serius, bagus ya. Itu pembelajarannya keren banget. Boleh bawa anak-anak juga nonton. Kita sendiri juga bisa banyak belajar. Di Inside Out 1-2, yang satu itu anak-anaknya masih kecil, oke, masih di bawah ABG. Yang Inside Out 2 itu sudah ABG. Oh, itu dikasih tahu emosinya banyak sekali. Emosi yang disebut, yang di label, dikasih nama marah, itu kan digambarkan yang gede, yang merah, rambutnya jambrik gitu kan. Nah, itu coba buruk nggak? Enggak juga, betul nggak? Buktinya dia bisa, kalau si anak itu pengen dapat sesuatu dengan ibaratnya melihat orang, kok dia bisa begitu, kok saya nggak bisa. Kan emosi marah muncul, akhirnya dia punya energi untuk mendapatkan, mencapainya, betul nggak? Bagus. Sedih, positif negatif. Banyak orang mengartikannya negatif, betul? Karena tapi masa iya kita jadi manusia nggak boleh sedih, nggak boleh nangis? Di film itu si emosi sedih ini malah bisa menolong memunculkan apa? Empati. Jadi peduli sama orang. Coba kita kagak punya sedih, orang jatuh ya kan malu lah. Kayak gitu kan. Kalau kita nggak punya emosi sedih, kalau kita punya emosi sedih, kita bisa tahu, oh jatuh itu sakit, jatuh itu gak enak. Jadi saya mau bantu dia, mau nolong dia, benar nggak? Kalau nggak punya sedih, kalau malu terima lah. Waduh bahaya, benar nggak? Jadi semua emosi itu netral, oke? Netral. Ingat ini ya, semua di garis netral. Maka digambarkan ergonomis itu semua di garis netral, tergantung kebanyak kepake kesini apa kesini. Kalaupun sudah banyak kesini, nggak apa-apa, tetap ada harapan bisa ada hal baiknya, gitu. Ya, oke. Jadi teman-teman semua ini positif negatif, kemudian nanti ini akan muncul lewat pikiran, ucapan maupun perbuatan. Biar teman-teman tahu skemanya gimana sih di otak kita ini, di batin kita ini ya. Oke, kemudian ini dari sinilah baru nanti akan bisa membentuk perilaku anak, ya, sikap anak. Contoh, kalau anak yang terbiasa dibilangin nakal terus ya, nakal terus. Kayak Naca coba ya, tapi ketika dia dibilang dia anak baik, dia ini lama-lama juga bisa gitu, walaupun memang energinya itu memang nggak bisa habis, betul ya. Nah ini yang paling penting ini dari sini, yang tadi jalan mulia berunsur 8, paling pertama tadi pandangan benar. Ini dulu kita benerin di kita dulu, Jadi kalau pandangan kita ini anak nakal, tapi mulut kita cuma ngomong, berdasarkan kita belajar cuma ngomong kamu anak baik, tapi di dalam kita yang nggak yakin dia anak baik. Nggak jadi ya, kuncinya gitu biar selaras ya. Oke, kemudian ini teman-teman lihat, inilah cara kerja pikiran kita. Ada disebut pikiran sadar, pikiran bawah sadar. Pikiran bawah sadar bukan nggak sadar ya, nggak sadar sama bawah sadar beda loh ya, paham nggak? Paham ya? Oke, bawah sadar, saya pernah sharing seperti di sini juga. Pikiran sadar itu cuma 12%, bawah sadar itu potensi 88%. Jadi contoh kayak tadi kebiasaan, orang yang sukanya bangun siang, disuruh bangun pagi susah nggak? Susah, bukan karena dia ngeyel, bukan karena dia obat, bukan karena dia nggak ngerti bangun pagi itu sehat, enggak, karena itu sudah jadi kebiasaan. Contoh kemarin saya terapi anaknya ini sekujur tubuh, umurnya 13. Sekujur tubuhnya itu gatel semua, gatel. Jadi sampai ininya hitam-hitam, belakang ininya hitam-hitam, sininya juga hitam semua. Secara logik itu kan sakit kulit. Sudah dibawa ke dokter kemanapun, sudah beli mesin buat apapun, nggak sembuh-sembuh. Ini sudah berjalan 2 tahun. Jadi sebelumnya ini papa mamanya ini punya problem terapi sama saya, oke? Kemudian saya sudah melihat indikasi ini anak, tapi saya diemin, nggak boleh kepo kan ya. Kadang-kadang orang memang harus menjalankan dulu, karma buruknya itu berbuah tujuannya biar belajar. Karena kalau nggak belajar nggak bisa. Saya skip ini sebentar. Kenapa buat belajar ini? Jadi sebelumnya itu juga ada pasangan. Mereka ini ibaratnya itu waktu itu yang terjadi itu mereka itu sama-sama dua-duanya punya pasangan, sama-sama memilih berpisah, kemudian yang dua berpisah ini jadi satu. Paham ya? Paham nggak?
istri sama suami. Ini dua-duanya udah punya keluarga masing-masing, punya pasangan masing-masing. Kemudian mereka pisah sama pasangannya, dua ini married. Gitu, oke, ngerti, oke, baik. Ya, oke. Kemudian setelah menikah, berarti kan anak-anaknya dibawa dong. Nah, yang kebetulan yang cowok ini gak punya anak. Oke, nah yang si cewek ini punya anak dua. Satu dari yang sebelumnya, satu dari si cowok ini, yang baru ini. Kemudian, dan terjadinya kenapa bisa ada anak, ya udah ada anak dulu baru berpisah, jadi gitu lah. Ya intinya begitulah, kita nggak bisa menilai orang. Intinya itu terjadi, oke, dan itu semua ada sebab akibat ya. Kita bukan tugasnya menilai orang kok gitu, kok gini, kok gitu. Iya kan, kita nggak tahu posisi mereka, kita nggak ngerti apa yang mereka alami. Daripada kita kepo, kita lebih baik ngurus diri kita sendiri. Saya mau cerita itu juga buat pembelajarannya doang, bahwa setelah ini saya harus cerita itu karena ada usaha, ada nyambungnya. Nah si berdua ini kemudian di awal itu kan ada terapi sama saya segala macam, sama akhirnya mengkondisikan supaya bisa diterima bla 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 lah ya. Saya waktu itu bantu karena saya melihat bahwa anak ini memang butuh sosok bapak sama ibu, anak yang kedua, anak yang cowok ini. Oke, kemudian saya bilang sama dia, ayah cewek ini 2 tahun lagi saya baru kasih tahu. Ya, dia memang orangnya nggak sabaran, tapi dulu ya, saya bilang tunggu 2 tahun lagi saya kasih tahu. Lama banget ya. Dan kebetulan kemarin ini Juni 2 tahun. Saya nggak, jadi setelah itu saya lupa. Jadi otak saya 2 tahun emang lu bakal ingat lu mau ngomong apa nanti gitu kan. Mereka bukan Buddhis. Oke, lucunya dua-duanya juga lain. Oke, satu ini bisa di-cut nggak nanti? Tolong ya. Oke, nggak boleh ya. Kalau di Bali, Di Bali. Oh iya, iya boleh, memang boleh. Cuma maksudnya itu yang di-cut videonya, kalau videonya kok. Karena nanti kalau ada orang lain dengar kan ada yang nanti malah banyak haters kan ya. Begitu deh ya. Oke. Nah, jadi dua ini kemudian mereka ini menikah dan akhirnya si cowoknya belajar banyak hal tentang hal gini, ngerti tentang hukum karma dan tidak. Dia ceweknya enggak dong, karena oke, kuat banget, dua-duanya kuat banget. Tapi akhirnya si cewek ini mau belajar ngikutin dia, ya seperti dia setelah sesi terapi segala macam itu, 2 tahun lagi. Oke, setelah kemarin ketemu, ya ngobrol berdua ini, dia kalau bawa anak yang kecil itu, saya bilang lucunya, kan saya nggak ingat 2 tahun itu kapan. Yang mengingat si cewek ini, tapi dia cuma nggak berani japri saya. Kebetulan si cowok ini ada bikin buku, dia info mau kirim saya bukunya. Oke, terus kemudian dia ada cerita sedikit masalah dia, bahwa dia sama istrinya begini sudah hampir pisah lagi gitu kan. Terus saya bilang, oh saya tiba-tiba ingat, oh iya saya janji 2 tahun mau ketemu. Saya bilang gitu, ya saya nggak tahu, oh iya saya janji mau 2 tahun ketemu. Terus dia baru ngomong, oh iya itu istrinya bilang, iya Cici janji 2 tahun mau ketemu. Itu sekarang katanya gitu. Oh yaudah ayo kita ketemu. Begitu ketemu, saya juga jujur karena tahu mau ngomong apa. Serius, lupa saya. Ini saya cuma manusia kan, saya lupa. Saya bilang udah terjadilah yang terjadi. Akhirnya ketemu, begitu ketemu di kafe, kemudian kita ngobrol. Tiba-tiba muncul tuh, oh iya saya mau ngomong apa. Saya tiba-tiba muncul, saya ngomong. Ya saya bilang, yang saya mau ngomong waktu itu adalah bahwa iya kan you kan percaya karma, ya ini karma yang you orang harus dijalani. Ya, saya ngomong juga karena dia pakai bahasa itulah juga gitu ya, yang si cowoknya. Kemudian saya ceritakan bahwa kenapa ini bisa terjadi. Jadi sama anaknya yang pertama yang cewek, itu tuh kayak anjing sama kucing, ribut terus, berantem terus, pokoknya ribet banget. Nah akhirnya waktu kemarin saya bilang, bisa ceritakan, suami kamu ini dulu sama anak kamu ini nanti jangan ditanya ya, saya bisa tahu dari mana ya. Oke? Pokoknya gitu deh ya, saya juga orang-orang kadang-kadang bilang saya aneh. Jadi si anaknya ini sama si suaminya itu dulu suami istri, oke? Makanya terus dia bilang, hah? Terus dia bilang, oh, berarti dia pencerahan, oh pantesan, oke? Enggak, nanti dulu, saya bilang, saya belum selesai. Udah gitu, istrimu ini dulu mohon maaf. Orang ketiga
persis kan kejadian orang ketiga. Ya, jadi itu sebabnya si anak ini sama si istrinya ini keras terus, paham? Dan si anak ini cari perhatian si ini terus. Terus suaminya si istri pertama ini itu dulu ajudannya si istrinya, ngerti nggak? Ribet kan? Ribet pokoknya gitu deh ya. Oke. Ini di situ mereka baru, oh ya, pantas, nyambung semua. Terus saya bilang, Ci, kenapa baru ngomong sekarang, kata dia. Saya ketawa. Emangnya kalau gua ngomong 2 tahun lalu, lu orang percaya? Pertanyaannya itu betul nggak? Orang kan anggap gua gila. Nah setelah lu orang sudah sekarang menjadi satu, dulu kan mulai pisah. Karena habis itu kan udah menikah, baru jadi satu, baru tahu dong, baru ngalamin segala macam. Setelah lu orang udah ngalamin ini itu, walaupun orang gak cerita, kan apa yang gua sampaikan sekarang nyambung semua. Iya, juga ya. Dulu cerita lu kita nggak bakal percaya sih. Ya udah ini gitu kan. Terus nyambunglah ke yang anak tadi yang gatel-gatel. Ya, anak yang gatel-gatel ya. Itu lain lagi sih sebenarnya ya. Anak gatel-gatel ini dia tahu ya. Jadi si anak yang gatel-gatel ini dia itu kan sekarang dia 12 tahun. Jadi teman-teman perlu tahu bahwa anak remaja ini, anak-anak ini semua tergantung energi juga dari orang tuanya, dari orang sekitarnya. Makanya dibilang kan di dalam Manggala Sutta, bergaul dengan orang baik dan bijak itu adalah utama. Makanya teman-teman, kalau tahu lingkungan kita nggak baik, usahakan keluar. Jangan bilang, aduh saya niatnya baik, saya mau mengkondisikan semua baik. Oke, niatnya bagus, tapi jamin nggak kamu yang mengaruhi mereka, bukan mereka yang mengaruhi kamu, betul? Contoh kita udah mandi, udah wangi, pergi ke tempat pembuangan sampah, kita tetap wangi, bau lah ya. Jadi kita kan bukan samudra yang orang gajah ngamuk dan deketin zina, betul? Kalau kita ada gajah ngamuk, kabur, ya jangan deketin, jangan sosokan level cinta kasih kita besar gitu, zina yang ada diinjek gitu ya, kabur, oke? Nah jadi kita harus inilah ya, karena logik kita juga mesti main, jadi sesuaikanlah pembelajaran kita. Kalau Anda yakin memang level cinta kasih Anda sudah besar, yang mau coba mengetes ya silakan. Kalau saya nggak aja sih nggak berani, kalau anjing-anjing kecil ya, tapi saya masih bisa berani coba nih, tes gitu ya. Jadi kalau udah gede-gede gitu ngeri deh ya. Oke, so teman-teman makanya ini penting banget. Pikiran bahwa sadar si anak ini yang kena gatal-gatal ini ternyata menyimpan banyak sekali memori, terutama dia dulu waktu dia ngomong itu saya cuma bilang, waktu setelah ini kan udah 2 tahun ya, dia bilang sama saya, Ci, kayaknya si ini perlu minta tolong deh di terapi katanya. Nah, terus saya senyum aja. Terus dia bilang, Cici udah tahu ya? Ya kalau waktu itu saya ngomong kan juga yuk gak percaya kan ya. Ini lain sebenarnya, ini keluarganya lain. Terus saya bilang gini, udah mana aja? Dia habisin. Wah banyak banget. Saya tanya udah habis berapa duit? Ci, gak tahu deh Ci, banyak banget pokoknya. Oke, terus saya kayak gini berkaitan dengan yang namanya penerimaan. Tiba-tiba dia nangis, emaknya nangis. Iya sih, dulu waktu lagi hamil anak kedua ini, dia nolak, dia gak suka, dia benci. Dia pengennya anak cewek, tapi terakhirnya anak cowok. Paham ya? Nah, itu. Udah sampai situ aja. Jadi kan kalau itu pikiran bawah sadar ya. Jadi kita beruntung kita belajar bernama, kita mengenal meditasi. Teman-teman banyak-banyaklah meditasi masuk ke dalam diri kita sendiri. Kita akan merasakan manfaatnya sendiri. Walaupun teman-teman kayaknya cuma pegel doang nggak berasa apa-apa, ya. Tapi percaya begitu teman-teman dapat itu akan lebih banyak hal baik yang ada. Oke? Yang penting berusaha. Nah ini teman-teman lihat ini juga bagaimana tingkah laku kita terhadap anak itu mempengaruhi. What are you teaching your child? No! I'm stupid! Children see, children learn. Anak-anak melihat, anak-anak belajar. Color on paper, not the wall. Let's clean this up. I'll get you some, okay? Your actions become their actions. Tindakan kita menjadi Learn to tindakan guide your child in a positive way at childrenseechildrenlearn.ca. Jadi anak-anak melihat, anak-anak belajar. Itu kabar baiknya. Kabar buruknya banyak sekali tindakan
kan, pikiran, ucapan, perbuatan di bawah sadar kita yang belum selesai luka kita, yang belum selesai masalah kita sendiri, kita juga sebarkan dan itu juga kena ke anak-anak kita. Gak apa-apa ya, kabar baiknya berarti kita tetap masih bisa terus belajar dan perbaiki. Setuju? Oke, semangat ya. Oke. Nah, teman-teman, ini saya sempat sampaikan dikit aja berkaitan dengan komunikasi. Hati-hati komunikasi bernuansa negatif, membandingkan anak itu tidak boleh. Tidak boleh. Bahaya banget. Saya pernah dapat klien anaknya itu motong-motong tangannya. Itu karena dia suka dibandingkan sama cicinya. Tujuan papa mamanya baik. Cicinya itu pintar banget, selalu dapat prestasi. Tujuannya mau menginspirasi, memotivasi si adik supaya bisa kayak cicinya. Baik kan tujuannya? Baik, caranya salah. Oke, caranya yang gak benar. Ke cicimu loh, kan kamu ibaratnya kamu tuh adiknya, pasti kamu juga bisa. Bagus kan? Tapi ternyata diartikan si adik lain, bahwa dia tidak berharga, dia tidak bernilai, bahwa dia itu gak berguna, gitu ya. Nah, jadi teman-teman tidak boleh membandingkan, terus merendahkan anak. Salah satu yang paling tricky, contohnya gini, dulu zaman mama, dulu papa, ya itu hati-hati. Kalau udah mulai keluar kata dulu, sadari, kendalikan ya. Di Masira teman-teman, saya bertekad melatih diri, saya bertekad melatih diri. Di Masira semua, saya bertekad melatih diri, betul ya? Gak ada yang bilang dilarang, betul? Ya, oke. Jadi supaya bisa melatih diri, yaitu harus sering-sering melatih kesadaran diri. Sadar mau ngomong apa, sadar mikir apa, sadar mau melakukan apa. Itu tujuannya ya. Oke, nah teman-teman semua, ini apalagi ketika anak-anak kadang-kadang dipuji orang, oh ya anakku bisa duduk diam, kita suka ngomong apa? Kan gak boleh sombong. Akhirnya dia bilang, enggak lah, dia di rumah juga ini. Betul kan? Tujuannya kita mau dia gak sombong, merendahkan diri, betul kan? Betul ya? Benar-benar jadi rendah loh. Karena kita rendah, kita juga jadi rendah. Hati-hati. Cukup bilang aja begini kalau dipuji nih, bilang aja begini, makasih gitu. Ya, cukup bilang thank you. Selesai. Di dalam berontak gak enak, wajar karena itu kebiasaan kita tadi yang tadi saya sampaikan loh, dengan tempat sampah dibuang. Nah, karena kita dari kecil diajarinnya kurang tepat. Kita diajarin gak boleh sombong, tapi diartikannya salah. Itu maksudnya. Paham ya? Kayak tadi kita mengartikan ini. Ya. Kalau dari kecil saya dikasih tahu ini alat buat gebuk orang, saya percaya kan sampai gede. Ya, tapi kalau dari kecil saya dikasih tahu ini remote, ya saya akan tahu percaya ini remote. Demikian, ya. Oke. Kemudian pujian manipulatif. Contoh, makan, habis kesuap pinter. Berarti pinternya cuma begitu doang. Nanti habis itu kagak pinter lagi, hati-hati. Gak perlu banyak pujian. Pujian itu bagus, bisa membangkitkan semangat, tapi hati-hati berlebihan juga gak baik, apalagi yang gak tepat, yang gak sesuai. Lebih baik yang tepat. Ya, lain kali kalau ada kesempatan baru bahas ini lebih dalam karena banyak sekali ininya. Ya, oke. Kemudian ini kata larangan, jangan nakal. Kenapa jadi nakal? Ini saya mau kasih tahu rahasianya. Ya, kenapa jangan nakal? Bukan orang jadi nakal. Karena otak fokusnya ke nakal. Loh kok bisa? Mau bukti? Ayo cepat, waktunya mau habis. Mau bukti? Oke, teman-teman jangan dilarang, nggak boleh ngebayangin seekor gajah gendut warna pink pakai kolor hijau. Lo kok ketawa? Kan dibilang jangan, nakal ya. Itu kan kebiasaan. Otak ini nggak bisa nerima kata larangan. Jangan pakai kata itu. Kalau ketemu jangan, kan kita di Indonesia itu kebiasaan jangan, betul? Nah, sekali-sekali boleh, tapi kalau misalnya keseringan, akhirnya ke semua hal kita pakai. Contoh kita mau bilang jangan nakal, sebenarnya kan tujuannya kita mau bilang yang baik, betul? Duduk yang diam atau apa? Atau misalnya anaknya kinestetik, anak tuh beda-beda, ada audio, dia dengar kata begitu dia akan duduk diam. Tapi yang kinestetik diomongin begitu, jangan harap, karena di dalam dirinya itu nggak sesuai, paham ya? Oke, jadi perlu disesuaikan. Aduh, cici banyak kali PR saya, iyalah. Ya, itulah kita jadi manusia mulai seru ya. Oke, nah ini kenalin dulu siapa siapa kita, karena keluarga bahagia dimulai dari kita. Aduh kan gara-gara suami saya, gara-gara istri saya, bawel banget, gara-gara suami saya begini. Halo, kalau suami istri Anda berdua ada di sini, selamat. Anda bisa punya pandangan sama, tapi kalau enggak juga enggak apa-apa, selamat juga. Anda berhasil sampai di sini, mulai dari diri Anda dulu. Ya, nanti pulang jangan
nyalahin dia gitu ya. Lu sih nggak melihara begini begitu. Gak usah. Mulai dari diri kita berubah. Ketika kita berubah, suami kita bingung, istri kita bingung, betul nggak? Ih, kok ini berubah? Apa yang bikin dia berubah? Kok dia makin tenang, makin baik, makin calm, makin ini? Nanti mau nggak lain kali ikutan belajar? Gitu. Ya, oke. Karena yang suka dipaksa, ya. Tapi ketika kita mampu memberikan inspirasi baik, orang mungkin bisa ikutan. Ya, oke. Kemudian ini saya nggak usah lanjut aja. Pertanyaannya, teman-teman semua mau bahagia? Oh, oke. Apakah bisa? Oh bisa, keren, udah mengerti semua. Tepuk tangan dong kalau kita bersama. Oke. Kemudian pertanyaan, apakah anak kita mau bahagia? Orang di sekeliling kita juga mau bahagia? Apakah mereka bisa bahagia? Dimulai dari kita juga ya. Karena kita yang belajar, mereka belum tentu bisa belajar hal baik seperti kita. Kita yang saat ini beruntung. Setuju? Sadu. Oke, nah ini lalu tipsnya gimana sih Ci? Menjadi orang tua teladan ya, atau pribadi yang teladan di era digital ini. Biar gampang pakai 4B. Pertama, bersih-bersih pikiran. Ya, karena kita nggak bisa bersih pikiran orang lain, pikiran kita sendiri. Betul? Bersih-bersih pikiran kita. Kalau muncul pikiran negatif, bersih. Cara-cara biar makin kuat, contoh orang mau badannya bagus, mau six pack, mau seksi, mau berotot kemana? Ke gym. Nah, gymnya untuk pikiran, untuk ini, Gak usah ya kelihatan betul kok, thank you. Tapi di rumah juga bisa, tapi harus dilakukan. Jangan cuma punya cita-cita badan seksi, six pack, tapi cuma cita-cita, cuma mimpi. Ya cuma mikir doang di rumah, lagi yoga, lagi apa, angkat beban. Kagak jadi, ya harus dilakukan. Inilah contoh nyata yang ditunjukkan guru agung kita. Walaupun beliau anak seorang raja, beliau tidak nyuruh, tidak minta orang untuk mengkondisikan dia menjadi seorang Buddha, betul? Yang dia lakukan adalah contoh praktek nyata. Lakukan sampai akhirnya jadi seorang Buddha. Pernah nggak beliau gagal? Pernah, hampir meninggal. Tapi kemudian beliau belajarnya dari siapa? Dari sekeliling, dari beberapa pemusik yang lewat, dia mendengar liriknya, kemudian dia menjadi tercerahkan. Betul? Belajar nggak itu? Belajar, proses belajar ya. Kemudian teman-teman, 4B. B pertama bersih-bersih pikiran, kemudian yang kedua B-nya belajar. Oke? Bersih-bersih pikiran, setelah bersih kosong. Perlu diisi, isinya yang baik-baik ya. Belajar, makanya perlu pelihara. Belajar, Anda harus pelihara. Oke? Kalau enggak, ditambah yang lain-lain boleh. Tapi kenapa harus pelihara? Karena dengan pelihara kita tuh sekalian ngecek batin kita, malesnya kita dan sebagainya, paham ya? Terus kadang-kadang juga gitu lucu. Contohnya, saya waktu itu diundang SPD di Tegal, atau waktu itu juga di Tangerang juga. Jadi ada umat yang ngomong gini, Cici, karena Cici sharing saya mau datang katanya gitu gini. Oh oke. Jadi itu dia cerita dengan semangat. Selama SPD saya nggak pernah datang, saya baru datang kali ini. Oh oke, bagus. Makasih ya, saya merasa diapresiasi. Cuman ya itu akhirnya pas masuk sesi kebetulan memang saya sampaikan bahwa belajar sama siapapun karena sekarang kita ngecek. Ya, siapa tahu dari yang lain walaupun apalagi materinya walaupun sudah pernah dengar, siapa tahu dapat lagi yang berbeda. Setuju? Ya. Oke. Jadi kemudian setelah itu yang ketiga berproses. Nah, karena ini lingkupnya tentang orang tua, jadi berproses bersama anak ya. Jadi contoh kayak kemarin anak saya sekarang yang paling pertama, itu tuh dulu jadi bumpernya saya, dia habis-habisan sama saya. Dia habis saya pukul, Jadi benar-benar saya waktu itu setelah saya kenal Dhamma, saya dudukkan dia di tempat tidur. Saya lihat mata dia, saya bilang, namanya William, Mama minta maaf. Saya jelasin, saya kasar sama dia, saya apa dia, saya minta maaf. Setelah itu tahu apa yang saya lakukan? Saya namaskaran dia. Saya namaskaran dia 3 kali. Masih kecil, dia kagak ngerti apa-apa. Begitu baru kenal Dhamma banget waktu awal-awal. Habis itu kami nangis berdua pelukan. Sekarang saya tanya, nggak inget ya? Tapi itu masuk ke bawah sadarnya? Masuk, ya, kayak gitu. Hal apapun lakukan, ya teman-teman ya. Yang baik-baik, maksudnya hal baik-baik. Ya, untuk cici hal apapun lakukan. Yang baik
ya, mungkin nggak lihat buta kali gitu. Yang hati-hati ya. Oke, kemudian yang keempat, batasan. Batasi diri sendiri, beri batasan untuk anak untuk sebagai pembelajaran panduan. Contoh maksudnya gimana sih? Contoh kayak anak itu terbiasa nonton YouTube. Jadi kita ikut sama dia, kita perhatikan dia nontonnya biasa apa. Nah, di sana kan kita ada proses yang namanya belajar mengajar. Setuju? Nah, di situ juga kita belajar. Oh, ternyata di sini saya bisa belajar apa, tapi di sini saya perlu batasin gimana. Atau kemudian teman-teman bisa belajar sambil berproses sama anak, kasih batasan juga sama diri sendiri. Saya dari jam saya kalau lagi makan, saya nggak pegang handphone, anak saya juga, gitu loh. Jadi bikin batasannya itu bersama supaya benar-benar bisa berproses bersama dan anak-anak juga ngerti. Oh, mama papa saya bukan dewa, mama papa saya juga manusia biasa, bisa salah. Akhirnya dimaklumi nggak? Dan mau nggak belajar bersama? Yes, karena hati-hati loh, saya pernah kedatangan satu anak muda, cantik banget. Dilihat itu anak ya, itu kayak model gitu loh, kayak artis cantik banget, dia rambutnya panjang banget, cantik banget. Masalahnya dibawa sama orang tuanya, jadi karena si anak ini sudah 1 bulan lebih kagak makan, kagak minum. Minum kagak tahu, mungkin nyolong kagak tahu, tapi katanya menurut orang tuanya kagak makan, kagak minum. Sampai terus kecil itu kan, menurut orang tuanya. Mungkin pas orang tuanya kagak lihat dia makan, mati kali banyak, saya juga gak tahu ya. Tapi saya tanya dia detail. Waktu dibawa datang ke saya, dia nunduk terus, nggak mau ngelihat. Jadi kemudian saya bangun relasi sama dia. Saya ngomong apa, akhirnya dia percaya. Dia baru mau ngobrol sama saya. Ternyata ini anak dari kecil itu dikondisikan gak ngelihat orang tuanya itu berantem. Baik nggak? Baik sebenarnya. Tapi ternyata bikin anak ini rapuh. Ibarat kayak gelas kristal yang mahal, disimpan, dijaga supaya nggak pecah, ditaruh di lemari, betul? Suatu ketika kan berdebu kan, perlu dibersihin nggak? Perlu. Begitu pecah, cium, habis. Ini yang terjadi sama si mentalis si anak. Jadi ketika suatu ketika itu mamanya berantem tidak terhindarkan, dia lihat mamanya itu nelen obat banyak banget mau bunuh diri. Dan di saat itu bapaknya sudah stres, sudah capek, tengah malam lagi. Pada saat ini gerbang pikiran bawah sadar itu kebuka. Si bapaknya minum minuman keras juga untuk menghilangkan penderitaan dia. Wah, itu kacau banget. Sejak saat itu mereka punya si cicitnya itu punya adik. Dia cuma berpikir gimana caranya melindungi si adik supaya nggak melihat kejadian itu. Tahu? Nah, ini saya bantu bensin di sini, baru akhirnya mereka bisa ini sekarang. Jadi ini tujuannya biar teman-teman tahu hal yang kita pikir buruk, yang kita mencoba melindungi anak pun sekalipun gak bakal bisa. Gak bisa. Kita mau batasi mau gimana, suatu ketika dia juga akan ketemu cara untuk, kalau memang sesuai buah karma dia juga akan dapat gak? Dapat. Nah yang penting gimana kita terus berbuat baik, menambah karma baik untuk melindungi diri kita dan keluarga kita. Itu tujuannya. Makanya dibilang kan, dari inti dari semua ajaran guru cuma 3. Perbanyak perbuatan baik, kurangi perbuatan buruk, sucikan hati dan pikiran. Sucikan hati dan pikiran itu bersih pikiran sama belajar. Oke? Oke, terima kasih buat kesempatan berbuat baiknya, berbaginya. Semoga apa yang diberikan bisa bermanfaat buat kita semua. Paling penting kita praktek bersama, kita berjuang bersama. Tenang, Anda gak sendirian, sama-sama kita berjuang ya. Oke, terima kasih. Semoga apapun yang kita lakukan mampu berpartisipasi untuk kebahagiaan dan pembebasan diri kita, serta kebahagiaan dan pembebasan semua makhluk di semesta ini. Semoga semua makhluk berbahagia. Sadu, sadu, sadu. Thank you. Oh iya, sorry, saya kelupaan satu lagu terakhir buat perenungan. Kita boleh nyanyi nggak teman-teman? Boleh, Tinesi. Boleh ya, terakhir ya. Oke. Lewat 3 menit. Baiklah. Nah, teman-teman semua ini, mari kita menjadi orang tua teladan di era digital. Nah, ini teman-teman, ini ya, orang tua tuh umumnya menuntut anak-anak memahami apa yang dilakukan orang tua untuk anak-anak. Betul ya? Orang tua perlu belajar melatih kesadarannya dalam berpikir, berucap, serta bertindak. Oke? Dan dengan kesadaranlah baru orang tua mampu memahami anak-anak dan mampu menuntut diri sendiri dan anak-anak ke
hal-hal yang lebih baik dari dirinya. Oke, nah teman-teman semua, nih, parenting adalah momen untuk kita belajar menjadi pribadi yang makin baik setiap harinya. Jadi bukan hanya untuk orang yang punya anak, tapi bagaimana kita menjadi pribadi yang semakin baik lagi setiap harinya. Karena kita adalah bagian dari keluarga kecil kita, keluarga lingkungan kita, keluarga komunitas usaha, dan keluarga semesta yang luas ini. Setuju? Oke, sebagai bentuk perenungan dan supaya makin melekat, ingat, tersimpan di bawah sadar apa yang sudah kita pelajari hari ini, kita nyanyi ya, karena dengan nyanyi maksudnya makin dalam. Oke. Tahu ya lagu ini ya? Oke, asik. Kok mau nyanyi? Ini kan kita nyanyi. Untuk direnungi. Pada suatu hari sakit tak dapat ku hindari. Pada waktunya aku akan pergi, dan semua itu belum ku atasi. Dan berubah semua yang ku miliki, dan berpisah dengan yang ku cintai. Tiada kekal, tiada yang abadi, timbul dan lenyap silih berganti. Hendaklah ini selalu direnungi, kerap kali, setiap kali aku memilih karmaku sendiri, mewarisi dan lahir dari karmaku sendiri, berhubungan dengan karma sendiri, terlindung oleh karma sendiri. Hal buruk apapun yang sedang kita lalui saat ini, kalau kita bisa memahaminya, maka kita akan jauh lebih damai dan tenang, dan bisa mulai belajar lebih baik lagi, makin baik lagi, untuk menghadirkan yang lebih baik di dalam hidup kita. Pada waktunya aku akan pergi, dan semua itu belum ku atasi. Hendaklah ini selalu direnungi, kerap kali, setiap hari aku memilih karmaku sendiri, mewarisi dan lahir dari karmaku sendiri, berhubungan dengan karma sendiri, terlindung oleh karma sendiri. Aku memilih karmaku sendiri, mewarisi dan lahir dari karmaku sendiri, berhubungan dengan karma sendiri, terlindung oleh karma sendiri. Yang ku perbuat, baik atau buruk, itulah yang akan ku warisi. Hendaklah ini selalu kita renungi, supaya kita gak gampang nyalain orang, gak gampang nyalain apapun. Ambil tanggung jawab yang sudah terjadi di hidup kita, dan mulai kita kerjakan PR kita, supaya kita bisa berbahagia, dan orang di sekitar kita juga berbahagia, serta semua makhluk di sekitar kita juga ikut berbahagia. Sadu, 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 sadu. Terima kasih.